Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Gorosia TV. Saya akan memberikan ulasan secara singkat bahan khotbah esok. Nah, yang pertama bahwa bagian ini sebenarnya pengulangan ya dari kitab Keluaran pasal 20 mengenai dasatita atau 10 perintah Allah yang disampaikan oleh Allah kepada orang Israel melalui hambanya Musa di atas Gunung Sinai. Dan saudara langsung diperhadapkan di dalam bagian teks yang kita bicarakan pada esok ini, yaitu dalam Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai dengan 22. Tetapi nanti saya akan fokus di ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15 saja. Karena sesuai dengan tema kita, kasih kepada Allah. Nah, saudara, di dalam ayatnya yang ke-6 itu kita langsung disuguhkan tentang pengenalan siapa Allah yang berfirman kepada orang-orang Israel. Dan di situ tadi dia mengatakan, akulah Tuhan. Ya, akulah Tuhan. Kata Tuhan di situ, saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ditulis dengan semuanya huruf besar. Dan itu berasal dari penerjemahan Tetragrammaton, ya, yang seringkali disebut YHWH itu diterjemahkan dalam bagian itu Tuhan. Yang kalau kita parsing, ya, kita parsing itu dalam bentuk yang singular tunggal. Tetapi kita langsung dikagetkan ketika dia berbicara itu setelah itu ya, akulah Tuhan, itu tetragrammaton, lalu Allahmu itu diambil dari kata Elohim. Elohim di dalam bentuk yang jamak, saudara. Ya. Jadi dia bicara tentang hal yang tunggal ketika dia bicara tetragrammaton itu. Lalu ketika dia bicara Elohim, langsung di situ kita tahu ini adalah plural. Jadi saudara, doktrin Allah Tritunggal sebenarnya dari kisah-kisah ini atau dari catatan-catatan perjanjian lama seperti bagian ini, itu sudah disajikan kepada kita. Ya. Jadi ini melawan atau meruntuhkan teori yang mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Tritunggal itu hanya karangan daripada bapak-bapak gereja, buah pemikiran manusia. Saudara kalau teliti, ini Alkitab kita indah sekali. Dan konsep Tritunggal itu secara sederhana sebenarnya sudah ada di dalam bagian ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika dia bicara tetragrammaton, YHWH itu tunggal. Tetapi ketika dia langsung menceritakan siapa Tuhan itu, Allahmu, Elohim, Elohenu, ya, itu di dalam bentuk yang jamak, Elohim. Ya, jadi ini kita melawan ya ajaran sekarang kan lagi marak-maraknya oneness ya, Pentakostal ya, atau semacam pengajaran bahwa Bapa, Yesus, Roh Kudus itu adalah satu adanya. Tetapi Alkitab justru menentangnya, tidak seperti itu. Alkitab justru berbicara ada ketunggalan daripada Allah, ya, dan ada juga kemajemukan di dalam pribadi-pribadi. Ya. Jadi nanti suatu ketika saya akan menjelaskan itu secara sederhana juga ya, mengenai bagaimana Allah Tritunggal perlu dipahami oleh orang-orang percaya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam ayat selanjutnya Allah menceritakan dirinya sebagai pelaku pembebasan. Ya, pelaku pembebasan. Artinya kebebasan orang-orang Israel dari tanah Mesir itu hanya karena anugerah Allah. Allah yang Tritunggal itu, ya. Jadi bukan karena sudah waktunya ya Firaun mengeluarkan mereka, memberi izin mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Bukan. Sebenarnya Firaun sudah keras hati ya, beberapa tulah yang diberikan kepada mereka dan dia tetap mengeraskan hatinya, tidak mau memberikan izin kepada orang Israel untuk keluar. Dan Allah ingin mengingatkan orang-orang Israel di tengah-tengah perjalanan. Jadi ini sebelum mereka
masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, dia menceritakan di situ pelaku pembebasan. Allah adalah pelaku pembebasan. Makanya dia katakan di situ, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang membawa engkau, yang menyelamatkan engkau, yang membebaskan engkau, yang memerdekakan engkau. Ya. Jadi saudara, sangat jelas ya, Allah di situ sebagai pembebas. Ya. Nah, dibebaskan dengan cara apa? Di dalam ayatnya yang ke-15, Allah menceritakan di situ bagaimana proses dia membebaskan orang Israel dari Mesir. Itu dikatakan di dalam ayat yang 15 itu, Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Ya. Allah melakukan pembebasan itu dengan tangan yang kuat, ya, dan lengan yang teracung. Artinya teracung itu artinya dengan begitu kerasnya menyatakan kuasa untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi itu bukan perkara yang gampang. Keluarnya orang-orang Israel dari tanah Mesir itu bukan perkara yang gampang. Itu mesti dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Itu kata firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-15. Ya. Jadi orang-orang Israel harus menyadari kondisi itu. Bukan gampang, bukan enteng cara pembebasan Tuhan dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Itu bukan di dalam proses yang begitu gampang. Kenapa? Karena Firaun dan orang-orang Mesir sudah mengeraskan hati, tidak mau memberikan izin, tidak mau memberikan kesempatan untuk orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena mereka adalah budak di Mesir. Ya, orang Mesir itu menikmati kesenangan dari buah pekerjaan orang-orang Israel karena mereka dipekerjakan secara rodi dan mereka dijadikan sebagai budak di sana. Nah, maka Tuhan ingatkan sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, ingat ini bahwa keluarnya orang-orang Israel dari tanah Mesir itu karena tangan yang kuat dari Allah dan lengan yang teracung dari Allah. Artinya dia melawan kekuatan Mesir. Dan itu karena anugerah Tuhan. Nah, jadi Allah ingin mereka atau orang-orang Israel boleh mengerti bagian ini dengan sebaik mungkin. Ya. Tuhan Allah Tritunggal itu adalah pembebas. Ya, pembebas yang memberikan kita kemerdekaan. Nah, oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel semestinya, kata firman Tuhan dalam bagian ini, jangan ada padamu Allah lain. Ya, jangan ada padamu Allah lain. Allah lain dalam bagian ini langsung diaplikasikan oleh kebenaran firman Tuhan ini, yaitu di situ dia mengatakan di dalam ayat yang ke-8, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, kadang-kadang kan orang-orang di zaman itu kan memang mereka sendirilah yang menciptakan Allahnya mereka. Padahal Tuhan sudah katakan, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Yahweh. Ya, Tuhan, satu-satunya Tuhan untuk melawan politeisme pada waktu itu. Ya. Jadi, kenapa Allah berbicara seperti itu untuk melawan politeisme? Ya, karena saudara kalau misalnya belajar tentang ilah-ilah zaman itu ya, baik di Kanaan yang akan mereka tuju maupun di Mesir di mana mereka akan tinggalkan, ya, di mana tempat di mana mereka berasal yang mereka tinggalkan, itu di Mesir ada banyak ilah lainnya. Ada dewa-dewa di sana, ada dewa Osiris, ada dewa Isis, ya, dan lain sebagainya. Juga di Kanaan nanti, ya, mereka menemukan nanti di situ dewa-dewa Kanaan, ada Baal, ada Asyera, dan lain sebagainya. Ya.
Jadi Allah ingin menegaskan dalam bagian ini tidak ada Allah lain. Allah yang Tritunggal itu, ya. Akulah Tuhan itu tunggal, Allahmu, ya. Allah itu jamak, ya. Jadi ada Tritunggal, ya. Sudah ada di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Ya. Konsep tentang ketunggalan dan konsep tentang kemajemukan di dalam diri Allah, ya. Jadi jangan ada padamu Allah lain. Nggak boleh punya Allah lain. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu ini artinya dia tidak mau kalau umatnya menjadi milik yang lain, milik iblis, ya. Karena sebenarnya satu-satunya yang ada di balik semua ilah-ilah di zaman itu sebenarnya adalah iblis. Iblis yang terus menentang Allah. Iblis yang adalah bapa pendusta, bapa segala kebohongan. Itulah yang terus melawan Allah. Ya. Dan di ayat 9 Tuhan berkata bahwa dia adalah Allah yang cemburu. Ya. Cemburu dalam arti bukan seperti gaya cemburunya manusia ya terhadap istrinya atau terhadap suaminya, bukan seperti itu. Tapi cemburu yang kudus, ini kecemburuan yang kudus, artinya dia tidak mau kalau umatnya menjadi milik daripada iblis. Ya. Maka dikatakan di situ bahwa dia adalah Allah yang cemburu. Nah, setelah itu dalam ayat 9 itu dia memberikan keterangan di situ bahwa dia akan benar-benar serius terhadap orang-orang yang serong hatinya, terhadap orang-orang yang percaya kepada ilah lain. Dia akan menghajar sungguh-sungguh. Di situ dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-9 itu, ya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu nggak main-main loh. Ada nilai keseriusan di situ bahwa Allah sungguh-sungguh akan menghajar, membalas orang-orang yang membenci dia. Bahkan dikatakan di situ bahwa dosa seorang bapak itu bisa kena hukumannya, itu bisa kena atau berimbas kepada anak-anak, bahkan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Artinya apa ini? Ini nilai keseriusannya nggak main-main. Ya, mereka yang meninggalkan Allah, yang membenci Allah, dan justru menghadap kepada ilah lain, kepada iblis, itu akan dibalaskan oleh Allah. Bukan hanya kepada yang bersangkutan, tapi kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keturunan yang keempat. Nah, tetapi di sisi yang lain, di ayat yang ke-10, Tuhan juga berbicara tentang keadilannya ya. Apa yang dikatakan di ayat 10? Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang mereka, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi jangan terpaku di situ ya, bahwa Allah misalnya ya ada orang tua yang jahat yang meninggalkan Allah. Ya. Lalu semua daripada anak-anaknya itu keturunan ketiga, keempat itu akan dihukum oleh Allah. Bukan itu maksudnya saudara. Tapi dalam bagian ini sebenarnya yang ingin Allah tunjukkan adalah betapa seriusnya hukuman itu. Ya. Kenapa? Karena juga kita nanti bisa melihat juga bahwa sebenarnya soal pembebasan orang dari hukuman itu terlebih nanti ketika kita merujuk kepada Yesus Kristus. Bahwa meskipun orang tua saya misalnya ya, dia jahat, dia meninggalkan Tuhan. Tapi kalau saya kembali kepada Tuhan, kalau saya percaya kepada Tuhan, saya tidak akan dihukum. Ya, saya tidak akan menanggung beban hukuman daripada kesalahan orang tua saya. Saya akan hidup di dalam kemurahan hati Allah. Nah, saudara kalau melihat dalam bagian ini, si narator daripada kitab Ulangan ini memberikan kita perbandingan sebenarnya ya. Dosa bapak itu bisa berefek kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keturunan yang keempat. Tetapi saudara bisa baca dalam ayat yang ke-10 apa yang dikatakan ini. Tuhan juga bisa menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Jadi ada komparasi di situ ya. Ya, ada semacam perbandingan di situ ya. Seorang bapak misalnya ya, seberapa sih keturunan seorang manusia misalnya ya. Kalau dia punya anak ya mungkin lah kayak misalnya Yakub ya 12. Lalu keturunan setelah itu cucunya
Ya, mungkin kalau anak-anak itu punya anak 12 kali 12 144. Nah, lalu masuk di keturunan yang ketiga seperti ini, 144 itu punya anak ya sekian lah. Ya, saudara bisa bayangkan itu ya. Ada banyak memang. Tetapi di dalam ayat yang ke-10, dia justru memberikan perbandingan di mana itu beribu-ribu justru. Ya, beribu-ribu artinya tidak ada batasan. Ribuannya itu, beribu-ribu itu bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu. Ya. Jadi apa yang ingin dijelaskan di dalam bagian ini bahwa ada sisi-sisi keadilan Allah soal betapa bencinya Allah pada dosa, dan itu serius. Tetapi di sisi yang lain ada sisi-sisi kebaikan, ada sisi-sisi kasih setia Allah yang dikatakan dalam bagian itu tadi akan dinikmati oleh beribu-ribu orang, siapapun dia, tidak ada batasan untuk bisa menikmati anugerah Allah kalau mereka boleh taat dan berpegang pada perintah-perintah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang disebutkan di dalam bagian selanjutnya itu hukum yang ketiga yang sering kita tahu ya, bahwa jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi ini Tuhan ingin menunjukkan sebuah penghargaan yang semestinya manusia berikan kepada nama Allah. Nama Allah itu tidak untuk disebutkan sembarangan ya. Ya, kalau ada orang, saya melihat di situ ada orang kalau sedikit tersandung ya Tuhan, ya, atau ada keheranan, oh my God, ya, OMG, ada banyak ya yang dilakukan oleh orang-orang yang kalau ada hal-hal yang mengejutkan dia menyebut nama Tuhan. Itu bagian daripada penggampangannya, peremehan terhadap nama Tuhan. Dalam hal ini bukan berarti nama Tuhan tidak boleh disebut, bisa. Tapi di dalam konteksnya, dalam pekerjaan apa, dalam hal apa. Di dalam doa silakan, di dalam pemberitaan firman Tuhan silakan, di dalam penginjilan silakan. Ya, di dalam perenungan, di dalam PA, di dalam pembicaraan tentang Tuhan silakan. Tapi ketika kita menyebut nama Tuhan dengan seenak udelnya kita di warung, ya, atau di tempat-tempat di mana ada banyak guyonan di situ, jangan, nggak boleh. Ya, kemarin itu saya melihat di Facebook ya, ada orang yang dia ambil kayu lalu dia kayak dia kasih di pundaknya itu kayu itu seperti seorang yang sedang disalibkan. Dan saya melihat ada banyak komentar-komentar di situ, gambar itu semacam pelecehan menurut saya, melecehkan salib Kristus. Dan ada banyak orang yang memberikan guyonan-guyonan di situ. Di mana engkau Yohanes, kenapa tidak menolong? Lalu seperti apa penyaliban ini? Itu menurut saya itu Bapak Ibu itu sangat serius ya. Ya, sangat serius. Saudara, saya tidak anjurkan untuk melakukan hal-hal yang konyol seperti itu. Enggak ada nilainya sama sekali. Dan itu justru menunjukkan kebodohan kita. Ya, betapa bobroknya hidup kita, betapa bobroknya pikiran dan hati kita soal salib Kristus itu. Salib Kristus bukan bahan mainan. Nah, jadi dalam bagian ini Bapak Ibu, ya di situ dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Karena Tuhan akan serius juga untuk menghajar. Yang keempat dalam bagian itu yaitu soal sabat ya, sabat. Sabat ini adalah sebuah bentuk kasih setia Tuhan sebenarnya. Artinya 6 hari engkau bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik. Tapi dari yang ke-7 engkau harus istirahat. Jadi ada dua sisi di dalam bagian ini yang perlu kita tahu, bahwa kata sabat itu istirahat artinya memberi waktu bagi Tuhan. Ya, memberi waktu bagi Tuhan. Kemudian yang kedua juga adalah beristirahat dari segala pekerjaan. Artinya manusia punya batasan kekuatan. 6 hari itu cukup untuk bekerja. Hari yang ke-7 istirahat, silakan istirahat. Istirahat dalam arti bukan bobok, bukan tidur sepanjang hari, bukan. Ya, tapi ambil waktu untuk Tuhan. Ya, misalnya konteks zaman ini ya, kita beribadah kepada Tuhan. Tidak terlalu lama, apakah itu melalui ibadah face to face atau konvensional yang seperti biasa, atau ibadah online, silakan ambil waktu untuk
ibadah kepada Tuhan, untuk punya relasi komunikasi dengan Tuhan, silakan. Nah, jadi ini bentuk-bentuk yang diungkap dalam bagian ini ya. Ya mohon maaf lumayan panjang ya. Tapi karena ini memang adalah bagian yang dikhususkan kepada kita malam ini atau esok, ya mari kita pahami hal ini. Mari kita cermati hal ini. Ya. Jadi Allah itu begitu mengasihi kita. Allah Tritunggal itu begitu mengasihi umatnya. Dan dia tidak mau bahwa umatnya itu menjadi milik yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.